Pada slide ini, kita akan membahas tentang kompensasi dan manfaat yang sangat penting dalam dunia kerja. Kompensasi dan manfaat bertujuan untuk menyelaraskan penghargaan dengan tujuan organisasi, sehingga karyawan tidak hanya merasa dihargai, tetapi juga termotivasi untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Materi ini dikembangkan oleh Dr. Jawad Sebaali, yang memiliki pemahaman mendalam mengenai hubungan antara penghargaan dan pencapaian organisasi. Pada slide ini, kita akan membahas tujuan pembelajaran utama dari pelatihan ini. Setelah mengikuti pelatihan, Anda akan mampu menjelaskan komponen-komponen utama dalam sistem kompensasi dan manfaat yang ada. Selain itu, Anda juga akan memahami bagaimana strategi penghargaan dapat dirancang sedemikian rupa untuk mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan. Anda juga akan belajar mengevaluasi berbagai pendekatan dalam menetapkan struktur gaji dan insentif, memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan daya saing selalu diterapkan. Semua ini bertujuan agar Anda dapat merancang paket kompensasi yang efektif dan sesuai dengan berbagai tingkat karyawan di organisasi Anda. Jadi, apa sebenarnya kompensasi dan manfaat itu? Kompensasi adalah segala bentuk imbalan finansial yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi mereka. Ini termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, dan insentif yang didasarkan pada kinerja. Selain itu, manfaat melengkapi kompensasi dengan hal-hal bernilai non-tunai seperti asuransi kesehatan, cuti, dan berbagai program kesejahteraan. Penting untuk dipahami, sistem kompensasi yang dirancang dengan baik bukan hanya sekadar biaya operasional semata. Ia berfungsi sebagai alat strategis untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi talenta terbaik. Organisasi yang mampu mengelola kompensasi dengan cermat biasanya memiliki karyawan yang lebih terlibat dan tentu saja, lebih produktif. Pada slide ini, kita melihat komponen utama dari sistem kompensasi yang biasanya diterapkan di banyak organisasi. Pertama, ada gaji pokok, yaitu pembayaran tetap yang diterima karyawan secara rutin, biasanya setiap bulan, dan menjadi dasar dari seluruh paket kompensasi. Selanjutnya, kita punya insentif jangka pendek, seperti bonus tahunan atau triwulanan yang diberikan berdasarkan pencapaian target individu atau tim dalam periode tertentu. Kemudian, insentif jangka panjang yang bisa berupa program opsi saham atau bagi hasil, yang bertujuan untuk mengikat karyawan dengan keberhasilan organisasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Terakhir, manfaat tambahan seperti asuransi, dana pensiun, cuti berbayar, dan berbagai fasilitas lainnya yang menambah nilai total penghargaan bagi karyawan. Semua komponen ini bekerja sama untuk menciptakan paket kompensasi yang seimbang dan memotivasi. Gaji pokok adalah fondasi utama dalam sistem kompensasi karyawan. Ia berupa jumlah tetap yang dibayarkan tanpa melihat hasil kerja atau kinerja selama periode tertentu. Gaji pokok ini mencerminkan nilai pasar dari posisi tersebut dan menjadi acuan bagi elemen-elemen kompensasi lain seperti tunjangan dan bonus. Menentukan gaji pokok yang tepat bukan perkara mudah, karena perlu analisis jabatan yang mendalam, survei pasar yang akurat, serta pemahaman tentang posisi organisasi kita dalam industri. Jika gaji terlalu rendah, risiko kehilangan karyawan berbakat akan tinggi. Sebaliknya, gaji yang terlalu tinggi tanpa strategi jelas berpotensi membebani anggaran secara tidak efisien. Jadi, penetapan gaji pokok harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar perusahaan tetap kompetitif sekaligus berkelanjutan. Pada slide ini, kita membahas tentang jenis-jenis manfaat karyawan yang penting untuk menunjang kesejahteraan mereka. Pertama, ada manfaat kesehatan yang meliputi asuransi kesehatan, gigi, dan penglihatan, serta program kesehatan mental dan konseling yang kini menjadi standar dalam banyak paket manfaat. Selanjutnya, manfaat pensiun seperti dana pensiun dan program tabungan hari tua yang didukung perusahaan yang sangat krusial untuk keamanan finansial jangka panjang karyawan. Selain itu, cuti dan fleksibilitas memberikan karyawan kesempatan mengatur waktu kerja dengan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, serta opsi kerja fleksibel demi menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Terakhir, ada pengembangan profesional yang mencakup subsidi pendidikan, program sertifikasi, dan akses ke pelatihan yang mendorong pertumbuhan karir karyawan secara berkelanjutan.
Semua manfaat ini bersama-sama membentuk lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi karyawan. Pada slide ini, kita membahas tentang strategi kompensasi secara umum. Pertama, komunikasikan strategi tersebut dengan jelas kepada seluruh anggota organisasi. Hanya dengan pemahaman yang sama, strategi bisa berjalan efektif. Kemudian, penting untuk merancang struktur kompensasi yang sesuai dengan hierarki dan peran di organisasi. Selain itu, tetapkan tujuan yang spesifik dan terukur agar strategi ini mendukung arah bisnis secara keseluruhan. Ingat, strategi kompensasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus dilandasi oleh pemahaman mendalam tentang kondisi pasar tenaga kerja dan kebutuhan karyawan di berbagai level. Ketiga tahap ini membentuk siklus yang selalu diperbarui seiring dengan perubahan dalam organisasi kita. Pada slide ini, kita membahas tentang pentingnya menyelaraskan kompensasi dengan tujuan organisasi. Kompensasi yang tidak terhubung dengan tujuan bisnis seringkali menyebabkan pengeluaran yang tidak efektif dan tidak fokus. Oleh karena itu, sistem penghargaan perlu dirancang supaya mendorong perilaku yang mendukung prioritas strategis organisasi. Contohnya, jika organisasi fokus pada layanan pelanggan, maka metrik seperti kepuasan pelanggan harus masuk dalam formula bonus karyawan. Ini bukan soal membayar lebih, tapi membayar dengan lebih cerdas agar karyawan terdorong melakukan apa yang benar-benar dibutuhkan organisasi. Sebagai pemimpin, penting untuk bertanya pada diri sendiri, apakah sistem kompensasi saat ini sudah mendorong perilaku yang Anda inginkan? Dan apakah karyawan memahami dengan jelas hubungan antara kinerja mereka dan imbalan yang diberikan? Jawaban dari pertanyaan ini akan mencerminkan seberapa strategi sistem kompensasi yang Anda miliki. Sebelum kita menetapkan atau merevisi struktur gaji, penting sekali untuk memahami posisi organisasi kita di pasar dibandingkan dengan kompetitor lain. Survei kompensasi dari lembaga terpercaya seperti Mercer, Willis Towers Watson, atau High Group sangat berguna karena mereka menyediakan data benchmark yang akurat. Dengan data ini, kita bisa membuat keputusan yang berbasis fakta, bukan hanya asumsi semata. Ada 3 pilihan posisi yang bisa kita ambil. Pertama, memimpin pasar dengan memberikan gaji di atas rata-rata untuk menarik talenta terbaik. Kedua, menyesuaikan gaji dengan standar pasar agar anggaran tetap terkendali. Atau ketiga, mengikuti pasar namun mengutamakan manfaat non-finansial sebagai nilai tambah. Setiap pilihan tentu memiliki konsekuensi yang harus kita pertimbangkan dengan matang agar sesuai dengan strategi dan tujuan organisasi. Pada slide ini kita membahas 3 posisi kompetitif dalam kompensasi yang dapat diambil oleh perusahaan. Pertama, ada posisi memimpin pasar, di mana perusahaan membayar di atas rata-rata industri untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Ini sangat cocok untuk organisasi yang bersaing ketat di pasar tenaga kerja khusus. Kedua, posisi sesuai pasar, di mana pembayaran setara dengan rata-rata industri. Pendekatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan daya saing dengan pengelolaan biaya yang bertanggung jawab, sehingga perusahaan tetap kompetitif tanpa membebani anggaran terlalu besar. Terakhir, ada posisi mengikuti pasar, di mana perusahaan membayar di bawah rata-rata. Namun, ini diimbangi dengan manfaat non-finansial yang kuat seperti fleksibilitas kerja dan peluang pengembangan karir untuk tetap menarik bagi karyawan. Ketiga posisi ini memberikan opsi strategis yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Pada slide ini, kita membahas tentang struktur gaji, khususnya mengenai band gaji, yang merupakan rentang nilai gaji minimum hingga maksimum untuk sekelompok posisi dengan tanggung jawab yang setara. Band gaji ini memberikan fleksibilitas untuk membedakan besaran gaji berdasarkan pengalaman dan kinerja tanpa melewati batas anggaran yang telah ditetapkan. Struktur band gaji yang baik biasanya memiliki tumpang tindih antar band, sehingga karyawan berpengalaman di level bawah masih bisa mendapat gaji lebih tinggi dibandingkan karyawan baru di level atas, yang mencerminkan nilai kontribusi nyata mereka. Komponen dalam band gaji terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, minimum yang merupakan titik masuk terendah yang layak untuk posisi tersebut. Kedua, midpoint yang menjadi nilai referensi pasar untuk karyawan yang telah kompeten penuh. Dan ketiga, maksimum yang merupakan batas atas gaji, mencerminkan pengalaman dan kinerja yang luar biasa. Dengan memahami komponen ini, kita dapat mengelola gaji secara adil dan efektif.
Evaluasi jabatan adalah proses yang sangat penting untuk menentukan nilai relatif dari setiap posisi dalam organisasi kita. Yang kita lihat bukan siapa yang mengisi posisi tersebut, melainkan kontribusi, kompleksitas, dan tanggung jawab yang melekat pada posisi itu sendiri. Pertama, kita mulai dengan analisis jabatan, di mana kita mendokumentasikan secara sistematis tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap posisi, memastikan semua data ini sudah terverifikasi dengan baik. Selanjutnya, kita lakukan penilaian faktor dengan memberi nilai pada jabatan berdasarkan beberapa kriteria penting, seperti keahlian teknis yang dibutuhkan, tanggung jawab manajerial, serta dampak keputusan yang dibuat terhadap bisnis. Terakhir, hasil evaluasi ini kita gunakan untuk penempatan posisi dalam struktur organisasi yang tepat, sehingga menggambarkan nilai relatifnya secara akurat dan mengaitkannya dengan band gaji yang sesuai. Proses ini memastikan bahwa setiap jabatan mendapatkan pengakuan dan kompensasi yang adil sesuai kontribusinya. Kompensasi berbasis kinerja adalah metode yang mengaitkan sebagian dari imbalan karyawan dengan hasil kerja yang benar-benar terukur. Pendekatan ini sangat penting karena mendorong akuntabilitas dan memberi penghargaan pada kontribusi nyata, bukan hanya kehadiran atau lamanya bekerja di perusahaan. Untuk membuat sistem ini berjalan efektif, ada 3 hal krusial yang harus dipenuhi. Pertama, target kinerja harus jelas dan bisa diukur. Kedua, proses evaluasi harus adil dan konsisten. Dan ketiga, komunikasi terbuka tentang bagaimana keputusan penghargaan dibuat sangat diperlukan. Jika salah satu aspek ini terlewat, program kompensasi berbasis kinerja bisa malah memicu ketidakpuasan dan hilangnya kepercayaan dari karyawan. Di slide ini, kita membahas berbagai jenis insentif kinerja yang umum digunakan dalam organisasi. Pertama, ada bonus tahunan, yaitu pembayaran 1 kali di akhir tahun yang diberikan berdasarkan pencapaian target individu maupun organisasi, biasanya dalam bentuk persentase dari gaji pokok. Selanjutnya, komisi penjualan adalah imbalan langsung yang didasarkan pada nilai penjualan yang dihasilkan. Ini sangat efektif untuk tim penjualan dan pengembangan bisnis. Lalu, bonus tim diberikan kepada seluruh anggota tim ketika mereka berhasil mencapai target bersama, yang membantu mendorong kerjasama dan rasa tanggung jawab kolektif. Terakhir, program penghargaan spot merupakan penghargaan spontan yang diberikan segera setelah kontribusi luar biasa tanpa harus menunggu evaluasi tahunan, sehingga memotivasi karyawan secara langsung dan tepat waktu. Semua insentif ini dirancang untuk meningkatkan motivasi dan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi. Keadilan kompensasi adalah prinsip yang tidak bisa kita abaikan dalam dunia kerja. Kenapa ini begitu penting? Karena karyawan tidak hanya melihat berapa banyak mereka dibayar secara mentah, tetapi mereka juga membandingkannya dengan rekan kerja, pasar kerja, dan kontribusi yang mereka berikan. Persepsi ketidakadilan ini sering menjadi penyebab utama ketidakpuasan, bahkan membuat talenta berbakat meninggalkan organisasi kita. Untuk memahami ini lebih dalam, kita lihat 3 dimensi keadilan yang harus diperhatikan. Pertama, keadilan internal yang memastikan posisi dengan tanggung jawab serupa mendapat kompensasi yang sebanding di dalam organisasi. Kedua, keadilan eksternal yang menjaga agar gaji kita tetap kompetitif dengan pasar industri. Dan ketiga, keadilan individu yang mengakui perbedaan kompensasi antara individu dalam posisi sama berdasarkan kinerja dan pengalaman nyata mereka. Dengan menjaga ketiga aspek ini, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang adil dan memotivasi. Transparansi kompensasi adalah konsep yang penting dan sedang menjadi tren di banyak organisasi saat ini. Intinya, transparansi ini berarti seberapa terbuka sebuah perusahaan dalam menjelaskan bagaimana gaji ditentukan dan faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan antara satu karyawan dengan yang lain. Bukan berarti setiap orang tahu gaji semua orang, tetapi karyawan perlu memahami logika di balik sistem tersebut. Dengan menerapkan transparansi seperti ini, banyak organisasi melaporkan manfaat signifikan, seperti meningkatnya kepercayaan karyawan karena mereka merasa prosesnya adil dan jelas. Selain itu, rumor yang tidak berdasar tentang gaji bisa berkurang drastis dan proses rekrutmen menjadi lebih efektif, karena kandidat sudah punya ekspektasi yang realistis sejak awal. Jadi, transparansi kompensasi bukan hanya soal angka, tapi soal membangun kepercayaan dan keterbukaan dalam sebuah organisasi.
Pada slide ini, kita membahas tentang kompensasi total yang sebenarnya lebih dari sekadar gaji. Hal yang penting untuk dipahami adalah, kompensasi total mencakup semua bentuk penghargaan dari organisasi kepada karyawan, tidak hanya gaji pokok saja. Banyak karyawan mungkin hanya melihat angka gaji yang mereka terima tanpa menyadari nilai tambah dari berbagai manfaat non-tunai seperti asuransi, tunjangan kesejahteraan, bonus, dan program pengembangan. Dengan memahami konsep ini, organisasi dapat lebih efektif mengkomunikasikan nilai penuh yang mereka berikan, sehingga karyawan merasa dihargai dan termotivasi dengan lebih baik. Jadi, kompensasi total ini adalah gambaran lengkap dari semua yang membuat karyawan merasa dihargai secara adil oleh perusahaan. Model Total Rewards yang dikembangkan oleh World at Work ini mengambil pendekatan holistik dalam memberikan penghargaan kepada karyawan. Pendekatan ini membagi penghargaan menjadi 5 elemen yang saling melengkapi. Pertama ada kompensasi, yang meliputi gaji pokok dan insentif finansial langsung. Kedua, manfaat seperti program kesehatan, pensiun, dan kesejahteraan yang penting untuk mendukung karyawan secara keseluruhan. Selanjutnya, keseimbangan hidup kerja yang mencakup fleksibilitas, cuti, dan dukungan bagi keluarga, sangat penting untuk kebahagiaan dan produktivitas karyawan. Keempat adalah kinerja dan pengakuan, berupa umpan balik dan penghargaan atas kontribusi yang diberikan. Terakhir, pengembangan dan karir yang meliputi pelatihan, mentoring, dan peluang pertumbuhan guna membantu karyawan berkembang secara profesional. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk merancang strategi penghargaan yang menarik bagi berbagai segmen karyawan dengan kebutuhan dan motivasi yang berbeda. Saat merancang paket manfaat yang efektif, kita harus ingat bahwa ini bukan hanya tentang apa yang kita tawarkan, tetapi seberapa relevan manfaat tersebut bagi karyawan kita. Manfaat yang tidak digunakan tidak akan memberikan nilai apapun bagi karyawan maupun organisasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan survei kebutuhan secara berkala agar kita memahami apa yang paling dihargai oleh karyawan di berbagai segmen usia, tahap karir, dan kondisi keluarga mereka. Dengan data ini, kita bisa mengalokasikan anggaran manfaat dengan lebih cerdas dan memberikan dampak yang lebih nyata bagi semua pihak. Pada konsep manfaat fleksibel, atau yang sering disebut sebagai cafeteria benefits, karyawan diberikan sejumlah kredit yang bisa mereka gunakan untuk memilih berbagai jenis manfaat sesuai kebutuhan pribadi mereka. Misalnya, seorang karyawan muda mungkin lebih tertarik pada subsidi pendidikan, sementara karyawan yang sudah memiliki keluarga akan memilih asuransi kesehatan yang lebih lengkap. Pendekatan ini sangat menguntungkan karena meningkatkan kepuasan karyawan dengan memberi mereka rasa kontrol atas paket manfaat mereka sendiri. Dan bagi perusahaan, ini juga mengurangi pemborosan anggaran untuk manfaat yang tidak dimanfaatkan. Namun, perlu sistem administrasi yang baik untuk mengelolanya, dan investasi ini benar-benar sepadan dengan hasil yang didapat. Pada slide ini kita membahas 3 jenis program pensiun dan tabungan jangka panjang yang umum digunakan. Pertama, ada dana pensiun berbasis iuran pasti, di mana karyawan dan pemberi kerja sama-sama menyumbang sejumlah uang tetap. Manfaat yang diterima karyawan bergantung pada hasil investasi sepanjang masa kerja mereka. Sehingga model ini memberikan kepastian biaya bagi organisasi. Kemudian, dana pensiun berbasis manfaat pasti memberikan manfaat yang sudah ditentukan berdasarkan masa kerja dan gaji akhir karyawan. Model ini memberi kepastian manfaat bagi karyawan, tetapi organisasi harus menghadapi risiko aktuaria yang lebih besar. Terakhir, ada program kepemilikan saham yang memungkinkan karyawan membeli saham perusahaan dengan harga khusus. Ini bukan hanya meningkatkan kepemilikan, tetapi juga memperkuat keterikatan dan keselarasan antara kepentingan karyawan dan pemegang saham. Kompensasi eksekutif memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari karyawan umum. Bagian terbesar dari total kompensasi ini biasanya berupa insentif variabel yang terhubung langsung dengan kinerja bisnis jangka menengah dan panjang. Contohnya adalah bonus kinerja tahunan, opsi saham dengan periode vesting yang berlangsung selama beberapa tahun, serta tunjangan representasi dan program pensiun tambahan. Selain itu, transparansi dalam kompensasi eksekutif kini semakin penting dan mendapat perhatian dari berbagai pemangku kepentingan seperti investor, regulator, dan publik. Pada bagian ini,
kita akan membahas kepatuhan hukum dalam kompensasi. Setiap wilayah memiliki aturan tentang upah minimum yang harus dipatuhi. Jadi penting memastikan gaji pokok tidak pernah di bawah standar yang berlaku di lokasi operasi kita. Selain itu, kesetaraan upah juga sangat penting. Banyak negara melarang diskriminasi dalam pemberian gaji berdasarkan gender, ras, atau karakteristik lain, sehingga melakukan audit kesetaraan upah secara rutin bukan hanya etis, tapi juga sebuah kewajiban hukum. Terakhir, perhatikan juga pajak dan kewajiban sosial terkait kompensasi, karena mematuhi aturan ini melindungi organisasi dari risiko hukum dan menjaga reputasi yang baik. Kesenjangan upah gender adalah perbedaan rata-rata penghasilan antara laki-laki dan perempuan dalam peran yang sejenis pada organisasi atau industri yang sama. Ini bukan sekadar opini, melainkan sebuah fakta yang nyata dan dapat diukur. Organisasi yang tidak melakukan pengukuran terhadap kesenjangan ini, tidak akan sadar jika mereka menghadapi masalah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk secara rutin melakukan analisis perbandingan kompensasi berdasarkan peran yang setara, bukan hanya melihat rata-rata keseluruhan. Dengan cara ini, kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, seperti ketidakseimbangan representasi gender di tingkat senior atau pola promosi yang tidak konsisten. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana tindakan yang konkret dan terukur untuk mengatasi akar masalah tersebut secara efektif. Pada slide ini, kita membahas tentang kompensasi dan retensi karyawan, dua aspek yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Pertama, gaji yang kompetitif adalah dasar yang harus dipenuhi untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Namun, tidak cukup hanya dengan gaji yang tinggi. Struktur kompensasi juga harus adil sehingga semua karyawan merasa diperlakukan secara setara. Selanjutnya, jalur karir yang jelas memberikan motivasi dan arah bagi karyawan untuk berkembang dalam organisasi. Terakhir, total rewards mencakup berbagai bentuk penghargaan selain gaji, seperti tunjangan dan apresiasi lainnya. Semua ini bersama-sama menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa dihargai dan memilih untuk bertahan lama, yang menjadi indikator paling jujur dari efektivitas strategi kompensasi yang kita terapkan. Banyak organisasi sudah menginvestasikan banyak waktu dan sumber daya untuk merancang paket kompensasi yang menarik, tapi seringkali kurang maksimal dalam mengkomunikasikannya kepada karyawan baru. Ini penting karena karyawan perlu memahami nilai penuh dari apa yang mereka terima. Oleh karena itu, sesi orientasi kompensasi yang terstruktur sejak hari pertama sangatlah krusial. Di sini, kita tidak hanya menjelaskan gaji pokok, tapi juga manfaat tambahan, program insentif, dan sistem penghargaan yang berlaku di organisasi. Dengan pemahaman yang jelas, karyawan akan lebih puas dan termotivasi untuk mencapai target yang ditetapkan. Pada poin pertama, sangat penting untuk menggunakan bahasa yang sederhana dalam komunikasi kompensasi. Kita harus menghindari jargon HR yang membingungkan dan menjelaskan setiap komponen kompensasi dengan cara yang mudah dimengerti oleh semua karyawan, mulai dari staf administratif hingga manajer senior. Kejelasan dalam bahasa memastikan semua orang memahami nilai kompensasi mereka. Selanjutnya, kita perlu menunjukkan nilai total dari paket kompensasi. Ini berarti membuat pernyataan kompensasi tahunan yang mencakup seluruh nilai paket, termasuk kontribusi organisasi untuk manfaat yang sering tidak terlihat oleh karyawan sehari-hari. Dengan cara ini, karyawan bisa lebih menghargai apa yang mereka terima. Terakhir, kita harus membuka ruang untuk dialog. Dorong para manajer agar memiliki percakapan terbuka tentang kompensasi dengan anggota tim mereka. Transparansi proses adalah kunci, dan ini jauh lebih penting daripada hanya menyediakan dokumen kebijakan saja. Dengan komunikasi yang efektif seperti ini, kompensasi bisa menjadi alat motivasi yang kuat dalam organisasi. Sebagai manajer, kita memegang peran utama dalam administrasi kompensasi. Kita adalah ujung tombak yang mengkomunikasikan dan menerapkan keputusan kompensasi kepada tim. Oleh karena itu, kita harus memahami dengan baik struktur dan filosofi kompensasi di organisasi, sehingga bisa menjawab pertanyaan karyawan secara percaya diri dan tepat. Pelatihan mengenai cara mendiskusikan kompensasi, memberikan umpan balik kinerja, serta menjelaskan keputusan penghargaan sangat penting dan seringkali kurang diperhatikan, padahal ini berdampak besar pada kepuasan karyawan.
Untuk itu, manajer perlu menguasai beberapa hal, seperti memahami band gaji dan posisi karyawan di dalamnya, menjelaskan bagaimana kinerja berhubungan dengan penghargaan, serta membahas rencana pengembangan yang mendukung kenaikan kompensasi. Selain itu, kita juga harus mampu menangani pertanyaan atau keberatan dengan cara yang profesional dan transparan. Pada proses tinjauan kompensasi tahunan, ada 4 langkah utama yang perlu kita pahami. Pertama, persiapan data, di mana kita mengumpulkan informasi mengenai kinerja karyawan, survei pasar terkini, serta anggaran yang tersedia. Setelah itu, langkah kedua adalah analisis kesenjangan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi posisi atau individu yang gajinya berada di luar kisaran pasar atau tidak sesuai dengan struktur internal perusahaan. Selanjutnya, pada tahap ketiga, kita membuat rekomendasi penyesuaian berdasarkan data yang sudah dianalisis, mencakup penyesuaian gaji, promosi, dan insentif. Terakhir, proses ini diakhiri dengan persetujuan dan implementasi, di mana rekomendasi yang ada harus disetujui melalui jalur yang telah ditetapkan, kemudian hasilnya dikomunikasikan kepada karyawan agar mereka memahami perubahan yang terjadi. Dengan mengikuti proses ini secara sistematis, kita memastikan bahwa kompensasi yang diberikan selalu adil dan kompetitif. Model kerja jarak jauh dan hibrid memang menimbulkan tantangan baru dalam menentukan kompensasi karyawan. Salah satu pertanyaan paling penting adalah apakah lokasi fisik karyawan seharusnya memengaruhi besaran gaji mereka. Beberapa perusahaan memilih untuk menyesuaikan gaji berdasarkan biaya hidup di lokasi karyawan, sementara yang lain menetapkan standar gaji yang sama secara nasional atau bahkan global. Intinya, tidak ada jawaban yang serba benar di sini. Yang paling penting adalah memastikan kebijakan kompensasi Anda konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan, serta disampaikan dengan jelas kepada karyawan sebelum mereka memutuskan di mana akan bekerja. Dengan begitu, semua pihak paham dan tidak ada kebingungan mengenai kompensasi. Pada studi kasus kali ini, kita melihat Unilever Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Unilever PLC dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini dikenal luas sebagai salah satu pemberi kerja terbaik di Indonesia karena pendekatan kompensasi total yang mereka terapkan. Pendekatan ini menggabungkan gaji yang kompetitif, manfaat yang terstruktur, serta program pengembangan karyawan yang sistematis. Dari laporan keberlanjutan dan laporan tahunan yang mereka publikasikan, terlihat bahwa Unilever Indonesia berkomitmen pada prinsip kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan. Mereka juga rutin melakukan tinjauan kompensasi berdasarkan data pasar terbaru dan menawarkan program manfaat yang fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan beragam segmen karyawan. Semua praktik ini telah berdampak positif dengan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat retensi karyawan yang stabil dan tinggi selama bertahun-tahun, menunjukkan keberhasilan strategi mereka dalam manajemen sumber daya manusia. Pada slide ini, saya akan membahas tren kompensasi penting yang perlu Anda ketahui. Pertama, transparansi upah menjadi semakin penting karena banyak negara kini mewajibkan organisasi untuk mengungkapkan kisaran gaji dalam iklan lowongan kerja. Hal ini mengubah cara organisasi berkomunikasi tentang kompensasi sejak awal proses rekrutmen, memberikan kejelasan dan kepercayaan bagi calon karyawan. Selanjutnya, manfaat kesehatan mental juga semakin menjadi fokus utama. Akses ke layanan kesehatan mental, program Employee Assistance Program atau EAP, serta dukungan kesejahteraan psikologis kini menjadi bagian yang sangat diharapkan oleh karyawan di semua level. Terakhir, personalisasi manfaat menjadi tren yang semakin menonjol. Karena karyawan dari generasi yang berbeda memiliki kebutuhan berbeda pula, program manfaat yang dapat disesuaikan secara individual menjadi keunggulan kompetitif dalam menarik dan mempertahankan talenta lintas generasi. Pada slide ini, kita melihat hubungan yang kompleks antara kompensasi dan keterlibatan karyawan. Berdasarkan penelitian dari Gallup dan institusi lain, kompensasi sebenarnya merupakan faktor higiene, bukan motivator utama. Artinya, jika kompensasi tidak adil, hal ini akan menimbulkan ketidakpuasan, tapi kompensasi yang adil saja tidak cukup untuk meningkatkan keterlibatan karyawan secara signifikan. Lalu, apa yang sebenarnya mendorong keterlibatan? Keterlibatan yang sesungguhnya muncul dari kombinasi beberapa faktor penting, seperti rasa memiliki tujuan yang bermakna dalam pekerjaan, hubungan yang baik dengan atasan langsung,
peluang untuk berkembang, serta pengakuan atas kontribusi yang diberikan. Kompensasi yang adil dan kompetitif menjadi fondasi penting yang memungkinkan faktor-faktor tersebut bekerja dengan efektif. Tanpa fondasi ini, sulit bagi program keterlibatan karyawan untuk memberikan dampak yang berkelanjutan. Pada slide ini, kita membahas tentang filosofi kompensasi, yang berperan sebagai panduan utama bagi organisasi Anda dalam menentukan penghargaan kepada karyawan. Filosofi ini bukanlah dokumen teknis, melainkan prinsip-prinsip yang membantu memastikan keputusan yang diambil konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak, mulai dari HR hingga pemimpin bisnis. Ada 3 poin utama yang perlu diperhatikan. Pertama, tentukan posisi pasar Anda. Ini berarti memutuskan di mana organisasi Anda ingin berada dibandingkan dengan pasar dan memastikan posisi itu selaras dengan strategi bisnis. Kedua, tetapkan prinsip keadilan, yang berarti bagaimana Anda menjaga keadilan baik secara internal maupun eksternal dalam setiap keputusan kompensasi. Ketiga, hubungkan kompensasi dengan kinerja, yaitu menentukan seberapa besar penghargaan yang terkait dengan pencapaian karyawan dan memastikan pengukuran kinerja dilakukan dengan adil. Dengan panduan ini, organisasi dapat membangun sistem kompensasi yang efektif dan berkelanjutan. Audit kompensasi adalah sebuah tinjauan sistematis terhadap struktur dan praktik penghargaan dalam organisasi, yang bertujuan memastikan kepatuhan, keadilan, dan keselarasan dengan pasar. Ini bukan sekadar kegiatan yang dilakukan saat muncul masalah, melainkan sebuah praktik manajemen yang bersifat proaktif dan bertanggung jawab. Dalam audit yang baik, kita menganalisis konsistensi penerapan kebijakan, mencari anomali dalam data kompensasi, membandingkan dengan benchmark pasar terkini, serta menilai kesenjangan berdasarkan faktor demografis. Temuan-temuan ini kemudian harus ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan yang konkret disertai tenggat waktu yang jelas. Pada slide ini, kita membahas tentang kompensasi non-finansial yang sering diabaikan, meskipun sebenarnya memiliki dampak besar. Pertama, pengakuan publik sangat penting. Ketika penghargaan diberikan secara terbuka di hadapan rekan kerja, hal ini bisa meningkatkan motivasi tanpa harus melibatkan insentif finansial. Selanjutnya, fleksibilitas kerja menjadi nilai tambah yang signifikan. Karyawan yang bisa mengatur sendiri waktu dan tempat kerja mereka, khususnya yang punya tanggung jawab keluarga, akan merasakan manfaat besar dari kebebasan ini. Selain itu, peluang karir juga merupakan kompensasi non-finansial yang efektif. Akses ke proyek strategis, program mentoring, dan jalur promosi yang jelas menjadi daya tarik yang kuat untuk menjaga karyawan yang ambisius agar tetap bertahan di perusahaan. Terakhir, otonomi kerja menunjukkan kepercayaan perusahaan pada karyawan untuk mengambil keputusan di bidang tanggung jawab mereka. Ini bukan hanya bentuk penghargaan, tapi juga membangun rasa kepemilikan dan komitmen yang mendalam. Semua elemen ini bersama-sama membentuk kompensasi non-finansial yang sangat berharga. Pada slide ini, kita membahas tentang konsep kompensasi lintas generasi. Penting untuk dipahami bahwa satu strategi kompensasi saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua generasi di tempat kerja. Karena setiap generasi memiliki preferensi yang berbeda-beda terkait kompensasi dan manfaat yang mereka hargai. Dengan mengenali perbedaan ini, kita bisa merancang program kompensasi yang lebih inklusif dan menarik, sehingga dapat menarik dan mempertahankan talenta dari berbagai usia, bukan hanya fokus pada satu kelompok dominan saja. Hal ini tentu akan memperkuat keberagaman dan produktivitas dalam organisasi kita. Pada slide ini, kita membahas peran teknologi dalam manajemen kompensasi, khususnya melalui sistem Human Resource Information System atau HRIS yang modern. Sistem HRIS memberikan alat yang sangat berguna untuk mengelola data kompensasi, memantau posisi karyawan dalam band gaji, serta mengotomasi proses tinjauan tahunan yang biasanya memakan waktu. Selain itu, sistem ini juga mampu menghasilkan laporan analitik yang membantu pengambilan keputusan menjadi lebih berbasis data dan akurat. Contoh platform populer seperti SAP SuccessFactors, Workday, dan Oracle HCM memiliki modul kompensasi yang terintegrasi dengan data kinerja karyawan. Hal ini membuat proses pengambilan keputusan oleh manajer dan tim HR menjadi lebih konsisten dan dapat diaudit dengan mudah. Kemudian, digitalisasi ini membawa sejumlah manfaat penting. Pertama,
mengurangi kesalahan manusia dalam administrasi kompensasi yang bisa berujung pada ketidaktepatan pembayaran. Kedua, mempercepat proses tinjauan melalui alur persetujuan yang dilakukan secara digital, sehingga tidak lagi sulit dan memakan waktu lama. Ketiga, memberikan akses data secara real-time untuk analisis dan perencanaan anggaran yang lebih efektif. Dan terakhir, sistem ini memungkinkan karyawan untuk mengakses informasi kompensasi mereka secara mandiri, meningkatkan transparansi dan kepuasan karyawan. Pada slide ini, kita membahas tentang analitik kompensasi, yaitu proses yang mengubah data historis dan data pasar menjadi wawasan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Analitik ini membantu kita bergerak dari pendekatan kompensasi yang hanya reaktif, menjadi lebih proaktif dan berbasis bukti. Contohnya, kita bisa mengidentifikasi karyawan yang berisiko tinggi keluar jika gaji mereka berada di bawah midpoint band, memprediksi bagaimana kenaikan gaji akan memengaruhi anggaran operasional selama 3 tahun ke depan, atau menganalisis hubungan antara kepuasan terhadap kompensasi dengan keterlibatan karyawan berdasarkan survei tahunan. Dengan demikian, analitik kompensasi memungkinkan manajemen membuat keputusan yang lebih tepat dan terukur. Membangun kasus bisnis untuk investasi kompensasi sangat penting agar kita bisa memahami manfaat jangka panjangnya. Pertama, mari kita lihat biaya pergantian karyawan. Kehilangan seorang karyawan berbakat membawa biaya yang tidak kecil, seperti rekrutmen, proses onboarding, dan hilangnya produktivitas selama masa transisi. Menunjukkan biaya ini dengan jelas membuat pemimpin bisnis sadar akan pentingnya memberikan kompensasi yang kompetitif. Selanjutnya, dampak pada produktivitas juga tidak kalah penting. Karyawan yang merasa dihargai secara adil cenderung memberikan kontribusi yang lebih konsisten dan berkualitas tinggi. Walaupun ini sulit diukur langsung, kita bisa melihatnya melalui data kinerja dan produktivitas tim. Terakhir, daya tarik talenta juga menjadi faktor utama. Reputasi organisasi sebagai pemberi kerja yang adil dan kompetitif sangat memengaruhi kualitas kandidat yang melamar. Jadi, investasi dalam kompensasi sebenarnya adalah investasi untuk memastikan kualitas tenaga kerja masa depan organisasi kita. Dengan demikian, membangun kasus bisnis ini membantu memastikan organisasi kita tetap kompetitif dan berkelanjutan. Kompensasi dalam organisasi nirlaba menghadirkan tantangan khusus karena mereka harus bersaing dengan sektor komersial dalam rekrut talenta profesional dengan anggaran yang jauh lebih terbatas dan harapan publik yang berbeda mengenai pengeluaran untuk staf. Namun, organisasi nirlaba yang berhasil menarik dan mempertahankan talenta biasanya fokus pada 3 strategi utama. Pertama, mereka berkomunikasi secara autentik tentang misi dan dampak pekerjaan, sehingga memberikan nilai lebih dari sekedar gaji. Kedua, mereka menawarkan fleksibilitas dan otonomi yang seringkali tidak ditemukan di sektor komersial. Dan terakhir, mereka mengalokasikan kompensasi finansial secara adil dan transparan, berdasarkan kontribusi nyata, bukan hanya senioritas. Strategi-strategi ini menjadi kunci kesuksesan dalam mengelola kompensasi di lingkungan nirlaba. Perencanaan suksesi dan strategi kompensasi harus berjalan beriringan untuk memastikan sukses jangka panjang organisasi. Saat kita mengidentifikasi karyawan berpotensi tinggi dan mempersiapkan mereka untuk peran kepemimpinan, penting sekali menyediakan paket kompensasi yang dirancang khusus untuk mereka. Paket ini bisa berupa akselerasi kenaikan gaji, akses lebih awal ke program insentif jangka panjang, serta tunjangan pengembangan profesional yang lebih luas. Semua itu menciptakan ikatan finansial yang kuat antara karyawan dan keberhasilan organisasi, sehingga mereka termotivasi untuk terus berkembang dan berkontribusi maksimal. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya mempertahankan talenta terbaik, tapi juga membangun fondasi kepemimpinan yang kokoh untuk masa depan. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana mengelola ekspektasi karyawan tentang kompensasi. Pertama, tetapkan ekspektasi sejak rekrutmen dengan jelas mengomunikasikan filosofi kompensasi, struktur band gaji, dan proses tinjauan kepada kandidat sebelum mereka bergabung, supaya tidak ada kekecewaan di kemudian hari. Kedua, jelaskan dengan gamblang mengapa di balik setiap keputusan kompensasi sehingga karyawan dapat memahami alasan yang mendasarinya, membuat mereka lebih menerima keputusan tersebut. Ketiga,
Selalu diskusikan jalur ke depan dalam setiap pembicaraan tentang kompensasi, yakni langkah apa yang dapat diambil karyawan untuk meningkatkan posisi mereka dalam sistem. Terakhir, tindak lanjuti setiap komitmen yang telah dibuat terkait tinjauan atau penyesuaian kompensasi untuk membangun kepercayaan lewat konsistensi antara kata dan tindakan. Dalam tinjauan praktik terbaik global ini, penting untuk kita pahami bahwa setiap organisasi dan budaya memiliki kebutuhan unik. Dengan mempelajari praktik-praktik dari berbagai belahan dunia, kita dapat mengadaptasi pendekatan yang paling relevan untuk konteks kita sendiri, tanpa harus mengadopsi seluruh model secara mentah-mentah. Hal ini memungkinkan kita untuk mendapatkan manfaat maksimal dari pengalaman global sambil tetap menjaga keunikan dan kekhasan organisasi kita. Dalam merancang program insentif jangka panjang, kita perlu memahami bahwa insentif jangka pendek memang efektif untuk mendorong kinerja dalam siklus tahunan, tetapi tidak selalu mengarah pada keputusan yang terbaik untuk masa depan organisasi. Program insentif jangka panjang seperti opsi saham, restricted stock units atau program bagi hasil multitahun dirancang untuk menyelaraskan kepentingan individu dengan keberhasilan organisasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ada beberapa elemen desain yang sangat penting. Pertama, periode vesting menentukan berapa lama karyawan harus tetap di organisasi sebelum mereka berhak menerima penghargaan penuh, yang bertindak sebagai mekanisme retensi langsung. Kedua, metrik kinerja yang dipakai harus benar-benar mencerminkan nilai jangka panjang, bukan hanya indikator yang mudah dimanipulasi dalam jangka pendek. Terakhir, komunikasi yang jelas mengenai cara kerja program sangat krusial, karena tanpa pemahaman yang baik dari karyawan, insentif ini tidak akan memberikan dampak motivasi yang diharapkan. Jadi, desain dan implementasi yang tepat adalah kunci kesuksesan program insentif jangka panjang. Mari kita lihat ringkasan dari poin-poin pembelajaran utama yang telah kita bahas. Pertama, kompensasi adalah alat strategis, emphasis, yang menghubungkan perilaku karyawan dengan prioritas bisnis. Sistem penghargaan yang dirancang dengan baik memastikan konsistensi antara tujuan organisasi dan tindakan sehari-hari karyawan. Selanjutnya, keadilan menjadi fondasi yang sangat penting. Keadilan internal, eksternal, dan individual bukan sekadar pilihan, tapi prasyarat untuk membangun kepercayaan dan komitmen dari seluruh karyawan. Kita juga membahas bahwa total rewards melampaui sekadar gaji. Nilai penuh dari apa yang organisasi tawarkan mencakup berbagai aspek seperti manfaat, pengembangan, pengakuan, dan fleksibilitas, yang semua harus dikomunikasikan secara aktif dan konsisten. Terakhir, setiap keputusan dalam sistem kompensasi harus didasarkan pada data yang akurat. Data pasar yang relevan, analisis internal yang jujur, dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan karyawan menjadi panduan utama dalam merancang sistem yang efektif. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan ini. Saya berharap materi tentang kompensasi dan manfaat yang kita bahas hari ini memberikan wawasan baru yang berguna dan panduan praktis yang dapat langsung Anda terapkan di organisasi Anda. Kompensasi yang dirancang dengan baik adalah salah satu investasi terpenting dalam sumber daya manusia. Ingatlah untuk terus belajar, terus bertanya, dan selalu berupaya memperbaiki sistem yang ada di sekitar Anda karena perjalanan menuju praktik penghargaan yang lebih baik adalah proses yang tidak pernah benar-benar selesai. Pada slide ini, saya ingin menyoroti beberapa referensi utama yang menjadi dasar dari materi yang telah kita bahas. Pertama, ada model total rewards dari World at Work yang sangat penting dalam memahami kerangka kerja manajemen penghargaan karyawan. Lalu, laporan Global Talent Trends dari Mercer dan State of the Global Workplace dari Gallup memberikan wawasan terkini tentang tren tenaga kerja dan kondisi tempat kerja secara global. Kita juga merujuk pada survei kompensasi Asia Pasifik oleh Willis Towers Watson yang memberikan data relevan untuk konteks regional. Selain itu, laporan keberlanjutan dan tahunan dari Unilever Indonesia membantu kita memahami praktik perusahaan dalam konteks lokal. Terakhir, buku dari Armstrong dan Brown adalah sumber fundamental untuk praktik manajemen penghargaan yang komprehensif. Catatan penting, nomor DOI dan ISBN tidak dicantumkan untuk beberapa sumber karena keterbatasan verifikasi langsung, jadi saya sarankan pembaca untuk menelusuri sumber asli melalui basis data akademik atau situs resmi penerbit untuk informasi lebih lanjut. Dengan referensi yang kuat ini, kita bisa lebih percaya diri dalam mengaplikasikan konsep yang telah disampaikan.
Sebelum kita akhiri, penting untuk saya sampaikan bahwa konten ini dimaksudkan hanya untuk tujuan pelatihan dan penggunaan internal saja. Harap gunakan dengan hati-hati, karena ada kemungkinan terdapat kesalahan dalam isi materi ini. Penulis tidak bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi yang ada di sini. Oleh karena itu, selalu gunakan penilaian profesional saat menerapkan strategi atau teknik yang dibahas. Jika Anda menghadapi masalah hukum atau regulasi yang kompleks, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli yang berkompeten. Informasi dalam presentasi ini disediakan tanpa jaminan kelengkapan atau akurasi, jadi harap dipahami dengan bijak.